Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang pertama. Pada akhir jilid kedua yang lalu, Temunggung yang sedang dihadang dan berkelahi dengan Wanda Geni mendapat bantuan dari seseorang yang tidak dikenal yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Akhirnya ketika sudah tidak berpengaruh lagi untuk memenangkan perkelahian itu, Wanda Geni terpaksa mengambil sikap. Baginya lebih baik untuk tetap hidup daripada mati terbunuh. Hidup baginya berarti masih terbuka bermacam-macam kemungkinan. Tetapi apabila ia terbunuh, maka semuanya akan segera terhenti. Dengan demikian, maka akhirnya ia mengambil kesimpulan untuk meninggalkan perkelahian. Betapapun kecewanya, ia terpaksa melepaskan keinginannya untuk membawa Ratri kali ini. Tetapi dengan demikian, ia justru mendendam. Keinginannya untuk membawa gadis itu justru semakin mencengkam dadanya. Awas kalau lain kali, ia menggeram di dalam hatinya, kali ini kebetulan Putut gila ini ikut mencampuri persoalan kita. Tetapi suatu ketika, aku pasti akan membawamu. Dan nasibmu akan menjadi lebih jelek lagi daripada nasibmu kini, seandainya kau tidak terlampau banyak ribut. Keputusan itu agaknya yang telah diambil oleh Wanda Geni. Karena apapun yang akan dilakukannya, sudah pasti bahwa ia bersama kawannya itu tidak akan dapat mengalahkan lawannya. Sedang yang seorang lagi, yang berkelahi melawan Temunggung pun, sudah dapat diperhitungkannya pula, bahwa orang itu pun tidak akan dapat menang. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengarlah sebuah suitan nyaring dari mulut Wanda Geni. Dan setiap orang yang mendengar suitan itu pun segera mengerti maksudnya. Mereka pasti akan segera meninggalkan medan. Dugaan itu sama sekali tidak salah. Sejenak kemudian Wanda Geni pun segera meloncat surut, disusul oleh kedua kawannya hampir bersamaan, meskipun keduanya berkelahi di arena yang berbeda. Sejenak kemudian, maka ketiganya segera berlari sekencang-kencang dapat mereka lakukan tanpa menghiraukan kawannya yang seorang yang sudah terluka itu. Melihat ketiga kawannya berlari, maka orang yang terluka itu pun mencoba untuk mengikuti mereka. Tetapi ketika ia terlatih-tatih berdiri, maka ia pun segera terjatuh lagi. Temunggung dan kawannya berdiri termangu-mangu. Semula mereka akan mengejar lawannya yang seorang. Tetapi karena mereka melihat orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu tidak beranjak dari tempatnya, maka niat mereka pun diurungkannya. Mereka pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa meskipun seandainya mereka berhasil menyusul ketiga orang yang berlari itu tanpa bantuan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Kau tidak usah lari, terdengar suara Putut itu melengking. Kau tidak akan dibunuh, asal kau benar-benar menyadari segala macam kesalahanmu. Kau akan dibiarkan hidup, tetapi kau harus bersedia memberikan setiap keterangan yang diperlukan. Orang itu tidak menjawab. Kenapa kau diam saja? Bentak orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Orang itu masih belum menjawab. Bagaimana, kalau kau tidak bersedia memberikan keterangan apapun tentang Panembahan Sekar Jagat, buat apa kau tetap hidup? Masih belum ada jawaban. Orang yang menyebut dirinya bernama Putut Sabuk Tampar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kalau begitu baiklah, kau memang tidak pantas dikasihani. Mungkin memang lebih baik mati bagimu. Tetapi kami sama sekali tidak ingin membunuhmu. Matilah kau karena kau tidak akan dapat bangkit dan meninggalkan tempat itu. Aku akan berpesan. Setiap orang yang lewat besok pagi tidak boleh menyentuhmu sebelum kau benar-benar mati. Baru setelah kau mati, kau akan dikuburkan. Sebelumnya kau akan menjadi tontonan anak-anak bahwa salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagat ternyata dapat juga terluka dan bahkan mati. Persetan, tiba-tiba orang itu menggeram. Kalau benar-benar kau lakukan itu, berarti Kademangan ini akan kedatangan bencana yang maha besar. Tentu Panembahan Sekar Jagat tidak akan tinggal diam. Putut Sabuk Tampar mengerutkan keningnya, sedang Temunggung dan kawannya saling berpandangan sesaat. Namun kemudian terdengar suara tertata Putut Sabuk Tampar dalam nada yang tinggi, kau memang senang berbicara yang aneh-aneh. Mati atau tidak mati, Wanda Geni pasti sudah akan banyak bercerita.
Tentang kau yang terluka, tentang gadis-gadis yang cantik itu, dan tentang pengawal Kademangan yang sama sekali tidak berani berbuat sesuatu kalau tidak terpaksa oleh kepentingan pribadi. Sudah tentu Panembahan Sekar Jagat tidak akan marah kepada orang-orang Kademangan ini, sebab orang-orang di Kademangan ini adalah orang-orang yang baik hati, yang dengan sukarela menyerahkan apa saja yang diperlukan oleh Panembahan Sekar Jagat. Dan kebaikan hati itu pula lah yang mendorong aku datang ke tempat ini, untuk menggeser pengaruh Panembahan Sekar Jagat atas nama Resi Panji Sekar. Putut itu berhenti sejenak, lalu, nah, kau lihat, apakah anak muda yang bernama Temunggul ini berani berbuat sesuatu, kalau ia tidak terdorong oleh pamrih pribadinya, karena ia tidak mau kehilangan Ratri. Dada Temunggul berdesir mendengar sindiran itu, dan Putut itu berbicara terus, kali ini kepada Temunggul, apakah kau akan ingkar? Temunggul tidak segera dapat menjawab. Sekarang, tolonglah gadis-gadis itu dan antarlah mereka segera pulang. Ayah dan ibu mereka pasti telah menunggu. Temunggul menggigit bibirnya. Sejenak ia membeku di tempatnya. Kenapa kau termenung? Bukankah kau telah menyerahkan hidup matimu untuk keselamatanmu? Bukan untuk keselamatan Kademanganmu? Putut itu berhenti sejenak. Kau tidak usah ingkar. Kalau kau benar-benar berbuat untuk Kademangan ini, maka kau pasti sudah membuat sesuatu sejak Kademangan ini dijamah oleh Panembahan yang rakus itu. Ternyata kalian sama sekali tidak berbuat apa-apa. Nah, lain kali kamilah yang akan datang utusan Resi Panji Sekar. Aku akan datang dengan beberapa orang kawanku. Dan aku mengharap suatu ketika aku akan bertemu lagi dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagat. Temunggul masih saja membisu, tetapi debar jantungnya serasa menjadi kian cepat. Kenapa kau diam saja? Bertanya Putut itu. Cepat, antarkan gadis-gadis itu pulang ke rumah masing-masing. Aku tidak memerlukannya. Yang aku perlukan adalah emas dan permata, yang pada saatnya akan aku ambil. Sekarang, cepat pergi. Temunggul mengantarkan gadis-gadis itu, dan yang seorang membawa orang ini ke Kademangan. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Lukanya agak parah, dan aku akan mengamat-amatimu. Kalau kalian takut akan Panembahan Panji Sekar, perlakukan orang itu dengan baik. Meskipun perlakuan yang demikian tidak kau berikan kepada orang-orangmu sendiri. Temunggul masih juga belum menjawab. Cepat, tiba-tiba Putut itu berteriak dengan suaranya yang tinggi melengking. Aku akan dapat merubah pendirianku setiap saat. Aku dapat dengan tiba-tiba dirangsang oleh nafsu seperti Wanda Geni apabila aku memandang wajah gadis-gadis itu. Dada Temunggul seakan-akan tersentak mendengar kata-kata Putut itu, sehingga kemudian ia berpaling, memandangi gadis-gadis yang masih terduduk lemah di tanah. Ayo, bawalah mereka ke rumah masing-masing. Temunggul menganggukkan kepalanya. Baiklah, hati-hati, meskipun Wanda Geni telah semakin jauh. Temunggul tidak menjawab. Perlahan-lahan ia mendekati ketiga gadis-gadis itu sambil berkata, marilah aku antar kalian pulang. Sejenak gadis itu tidak beranjak dari tempatnya. Mereka hanya saling berpandangan dengan sorot mata yang masih saja dibayangi oleh ketakutan. Marilah, desis Temunggul yang menjadi cemas, kalau tiba-tiba saja Putut sabuk tampar itu berubah pendiriannya. Dan jantungnya serasa akan pecah ketika ia mendengar Putut itu berkata, Ratri memang cantik. Cepat, desis Temunggul perlahan-lahan. Ratri pun segera menyadari keadaannya. Karena itu meskipun kakinya masih gemetar, dipaksanya dirinya untuk berdiri bersama-sama kedua kawannya. Ayo cepat, aku sudah mulai dihinggapi penyakit gila yang menjalar dari darah Wanda Geni. Cepat pergi, Putut itu menggeram. Temunggul menjadi semakin cemas. Ia pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk melawan Putut itu. Seandainya Putut itu pun menjadi gila seperti Wanda Geni. Marilah, sekali lagi Temunggul berdesis. Ratri dan kawan-kawan berusaha untuk tetap berdiri. Terlatih-tatih mereka berjalan sambil berpegangan satu dengan yang lain dengan eratnya. Gadis itu jangan kau tinggal lari meskipun kau akan bertemu lagi dengan Wanda Geni. Temunggul, terdengar Putut itu tertawa. Bagaimana kalau aku berbuat serupa yang kau lakukan itu? Bukan sekadar untuk seorang gadis yang bernama Ratri, tetapi untuk Kademanganmu. Temunggul tidak menjawab, bahkan berpaling pun tidak. Dengan suara yang bergetar ia berbisik, cepat, cepatlah sedikit.
Orang itu agaknya tidak kalah gila dari Wanda Geni. Ratri dan kedua kawannya pun memaksa diri mereka berjalan lebih cepat lagi, untuk segera menjauhi orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Namun dada mereka masih juga selalu berdebar-debar apabila mereka kemudian mendengar orang itu tertawa berkepanjangan. "Kita singgah saja di rumah terdekat," berkata Temunggul. "Aku antar kalian besok pagi-pagi." "Tidak," Ratrilah yang menjawab, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. "Aku akan dicekik ayah kalau aku tidak pulang malam ini." "Tetapi kalian berada dalam bahaya," sahut Temunggul. "Di perjalanan, kita akan mungkin sekali bertemu lagi dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu." Terasa tengkuk gadis-gadis itu meremang. Tetapi mereka lebih senang apabila mereka segera dapat kumpul di antara keluarga mereka. Apalagi Ratri telah mendapat pesan dari ayahnya bahwa ia harus segera pulang setelah pertunjukan selesai. Tetapi orang-orang yang mengerikan itu, ingatan itu pun setiap kali selalu mengganggunya. "Bagaimana Ratri?" bertanya Temunggul kemudian. "Aku akan pulang," jawab Ratri, "rumahku sudah dekat. Tetapi sangat berbahaya, dimanapun bahaya itu akan datang. Kalau aku bermalam di rumah siapapun, orang-orang itu dapat juga mencariku. Karena itu aku merasa lebih aman tinggal bersama ayah dan ibu. Kecuali kalau nanti ayah mengambil keputusan lain." Temunggul mengerutkan keningnya. Kemudian ia bergumam, "Baiklah, aku akan mengantarmu sampai ke rumah. Rumahmu memang sudah dekat, tetapi kita masih harus mengantarkan kedua kawan-kawanmu itu." "Tetapi rumahku lebih dekat." "Tidak," sahut Temunggul, "kita lewat jalan kecil ini. Aku merasa bahwa jalan ini jauh lebih aman dari jalan yang lebih besar." Ratri tidak membantah lagi. Kalau ia memaksa untuk diantar lebih dahulu, maka pasti akan menyinggung perasaan kedua kawan-kawan, meskipun rumah mereka seolah-olah hanya terpisah oleh dinding batu. Demikianlah maka mereka menyusuri jalan sempit yang menuju ke rumah ketiga gadis-gadis itu. Tetapi dengan demikian, maka yang terakhir dari ketiganya sampai di muka regol rumahnya adalah Ratri. "Terima kasih Temunggul," desis Ratri ketika ia akan memasuki regol halamannya. "Aku antar kau sampai ke pendapa Ratri, sampai ayahmu membuka pintu untukmu." Ratri menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Baiklah Temunggul, aku sangat berterima kasih dan ayah pun akan berterima kasih pula." Tetapi ketika Ratri akan melangkah memasuki regol rumahnya, Temunggul berkata lambat sekali, seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri, "Ratri." Ratri tertegun. Ketika dilihatnya wajah Temunggul menunduk, maka dada gadis itu pun berdesir. "Sebelum aku menyerahkanmu kepada ayahmu, aku ingin berbicara, Ratri." Dada Ratri menjadi berdebar-debar. Ia sudah dapat menduga apa yang kira-kira akan dikatakan oleh Temunggul itu. Maka wajahnya segera menjadi kemerah-merahan, dan dadanya menjadi pepat. "Apakah kau ingin mendengarkan Ratri?" bertanya Temunggul. Ratri menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Temunggul, aku sudah tidak dapat menahan rasa takut dan cemas. Kalau setiap saat orang-orang yang mengerikan itu lewat di jalan ini, maka nasibku akan dapat kau bayangkan." "Tidak Ratri, orang itu tidak akan lewat jalan ini. Apalagi ia sudah dikalahkan oleh orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar." "Tetapi bagaimanakah kalau Putut itulah yang justru menyusul kita?" Temunggul terdiam sejenak. Namun hasratnya untuk mengucapkan kata hatinya sudah tidak dapat ditahankannya lagi, sehingga karena itu ia menjawab, "Putut itu tidak akan datang kemari pula. Ia tidak memerlukan kau Ratri, tetapi ia memerlukan harta dan benda-benda berharga. Demikian juga orang-orang Panembahan Sekar Jagat pada mulanya. Tetapi, aku melihat beberapa perbedaan dari kedua golongan itu. Tetapi kau sendiri baru saja mencemaskan orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu, Temunggul. Bukankah kau ingin membawa kami bermalam di rumah orang lain?" "Ratri," tiba-tiba terdengar suara Temunggul, "aku hanya memerlukan waktu sebentar." "Besok masih banyak waktu Temunggul. Aku minta maaf, kali ini aku sudah terlampau lelah. Keringat terasa terlampau dingin sejak saat aku dicengkam oleh ketakutan. Sekarang agaknya perasaan takut itu masih saja menguasai jantungku." Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Ia berdesah di dalam hati. "Kalau sejak tadi aku menyatakannya, persoalanku pasti sudah selesai." Dan kini ia mendengar Ratri berkata lagi,
Maafkan aku Temunggul. Aku ingin segera masuk ke rumah. Dengan demikian, aku akan merasa aman. Baiklah, jawab Temunggul. Marilah. Keduanya pun kemudian mendorong pintu regol perlahan-lahan dan hilang menyusup ke dalamnya. Dengan hati-hati mereka melintasi halaman, naik ke pendapa. Ratri, Temunggul berbisik ketika Ratri hampir mengetuk pintu peringgitan. Aku tidak ingin memaksamu untuk mempersoalkannya sekarang. Agaknya keadaan sama sekali tidak menguntungkan meskipun sudah aku rancangkan berhari-hari. Orang-orang Panembahan Sekar Jagat yang muncul dengan tiba-tiba telah merusak semua rencanaku. Temunggul berhenti sejenak, kemudian, namun meskipun demikian, Ratri, aku masih juga ingin menyampaikan kepadamu bahwa aku telah menumpahkan harapanku sebagai seorang laki-laki kepadamu. Kau pasti tahu maksudku, meskipun Ratri tidak menduga. Namun kata-kata Temunggul yang berterus terang itu telah menggoncangkan dadanya. Sejenak ia berdiri membeku di tempatnya. Kepalanya menunduk dalam-dalam dan bibirnya seakan-akan telah terkunci. Namun tanpa dapat diucapkannya, Ratri sama sekali tidak pernah merasa bahwa anak muda yang bernama Temunggul dan yang kini memegang pimpinan anak-anak muda pengawal Kademangan itu telah dapat memikat hatinya. Ia mengagumi Temunggul sebagai seorang laki-laki yang perkasa. Selebihnya daripada itu, tidak ada sama sekali. Memang, pada saat-saat ia terjepit, pada saat-saat ia dihadapkan pada bencana yang tidak terbayangkan itu, ia seakan-akan menggantungkan harapannya kepada anak muda yang selama ini menjadi kebanggaan seluruh Kademangan. Tetapi ternyata ia tidak berhasil berbuat sesuatu. Justru orang lain yang belum dikenalnya sama sekali telah menolongnya dan menyelamatkannya, entah disengaja atau tidak. Dengan demikian, maka sikapnya terhadap Temunggul pun tetap tidak berubah. Seandainya Temunggullah yang menyelamatkannya, maka sudah pasti ia tidak akan ingkar lagi, tetapi yang terjadi adalah lain. Karena Ratri tidak segera menyahut, maka Temunggul mendesaknya. Apakah aku dapat mengharap? Ratri menjadi kian bingung. Namun sebelum ia tersudut dalam keharusan untuk menjawab, terdengar ayahnya terbatuk-batuk di dalam. Ayah sudah bangun, desisnya. Temunggul menjadi kecewa, tetapi ia pun mendengar suara batuk-batuk itu, dan bahkan kemudian suara pembaringan berderit. Ayah sudah bangun. Baiklah, jawab Temunggul. Aku mengharap jawabanmu lain kali. Ratri terdiam, kepalanya kini tertunduk dalam-dalam. Dalam pada itu ia mendengar langkah ayahnya berdesir pada lantai yang kasar. Siapa itu? Terdengar suara ayahnya. Aku ayah, Ratri. Oh. Langkah ayahnya itu pun kemudian mendekati pintu. Sejenak kemudian pintu itu berderit dan terbuka. Kenapa kau baru datang? Suara ayahnya berat parau. Pertunjukan sampai jauh malam ayah. Omong kosong. Aku melihat di Kademangan. Sampai pertunjukan selesai aku baru pulang. Dan setelah aku sempat tidur baru datang. Kemana saja kau selama ini hei? Wajah Ratri menjadi pucat. Tetapi ia mencoba menjawab. Aku harus mengemasi pakaian tariku ayah. Kemudian menunggu kawan-kawan yang lain selesai pula. Kenapa mesti menunggu? Pakaian kami bercampur baur ayah. Sehingga kalau ada kekurangan pada seorang kawan, kami masih sempat meneliti semua pakaian yang ada. Ayahnya menarik nafas, tetapi wajahnya masih berkerut-kerut. Ketika terlihat olehnya bayangan di dalam kegelapan, maka sambil menggosok-gosok matanya yang masih setengah terpejam ia bertanya, siapakah yang mengantarkan kau itu? Temunggul ayah. He, ayahnya terperanjat, dan tiba-tiba saja sikapnya segera berubah. Sambil tersenyum ia kemudian berkata, maaf Nger, aku tidak tahu kalau kau telah sudi mengantarkan anakku. Kalau aku tahu bahwa anakku pulang bersama kau, maka aku tidak akan mencemaskannya. Bagaimanapun juga Temunggul terpaksa tersenyum pula sambil menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Aku sengaja mengantarkannya sampai ke muka pintu paman, supaya aku dapat menyerahkannya kepada paman. Terima kasih, sekali lagi ia tersenyum sambil mempersilahkan. Marilah Nger, silakan singgah sebentar. Sudah terlampau jauh malam paman. Aku minta diri. Ayah Ratri mengerutkan keningnya. Jawabnya, jadi kau tidak mau singgah. Terima kasih, lain kali aku akan memerlukan datang kemari paman. Laki-laki tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah Nger, baiklah.
Aku sangat berterima kasih karena kau sendirilah yang mengantarkannya. Kami para pengawal telah membagi kerja paman. Terima kasih Nger, dan sekali lagi laki-laki tua bergumam. Terima kasih. Temunggul pun kemudian minta diri. Dengan hati yang dipenuhi oleh pertanyaan dan harapan, ia turun dari pendapa. Ketika ia berpaling, yang dilihatnya tinggal ayah Ratri saja yang masih berdiri di muka pintu. Aku belum mendapat jawaban, desisnya. Tetapi mudah-mudahan aku tidak salah mengerti. Sepengetahuanku, belum ada seorang pun yang mendahului aku. Dan tiba-tiba saja Temunggul menggeram ketika diingatnya bahwa Bramanti telah kembali ke rumah ibunya. Terbayang kembali pertemuan antara keduanya pada saat Bramanti menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya setelah beberapa tahun lamanya menghilang. Dan yang pertama-tama sekali ditemuinya pada saat itu adalah Ratri. Tiba-tiba Temunggul menggeram tepat ketika ia sudah berada di luar regol. Didorongnya pintu regol itu, dan dengan langkah yang tergesa-gesa ia meninggalkannya. Tetapi aku kira kata Bramanti bahwa ia tidak sengaja menemui Ratri pada saat itu. Temunggul mencoba menenangkan hatinya sendiri. Namun kemudian, tetapi apabila ternyata anak itu berkhianat, maka aku akan membuat perhitungan tanpa belas kasihan. Aku akan menyeretnya keluar dari kademangan ini di hadapan Ratri. Namun kemudian Temunggul itu mengumpat, anak-anak Panembahan Sekar Jagat itu benar-benar gila. Mereka telah merusak suasana yang aku bangun dengan susah payah, sehingga Ratri terlampau dicekam oleh ketakutan. Kalau tidak, barangkali Ratri akan mendengar pengakuanku sambil tersenyum atau bahkan sambil tertawa. Tetapi kini, aku terpaksa mengulanginya pada kesempatan yang belum pasti. Tanpa disengaja, maka langkah Temunggul itu pun menjadi semakin lebar. Ia sama sekali tidak berhasrat lagi kembali ke kademangan. Persetan dengan kademangan, biarlah anak-anak yang bertugas ronda mengurusnya. Demikianlah cerita jilid 3 bagian pertama ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.